Tuhan tidak menuntut materi persembahanmu, tapi Tuhan melihat isi hati. Ada kesungguhan kita untuk menghormati usaha Tuhan untuk fokus. Paulus itu dalam 1 Korintus pasal 9. Aku ini orang merdeka, tetapi aku menyediakan diriku bagi orang-orang yang membutuhkan. Kalau aku ketemu dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya ini ya Tuhan, kerinduan kami. Puji Tuhan, terima kasih persembahan pujian kiranya menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian kejutan itu gagal. Yang tadinya kan nyanyi dulu, nanti suruh nebak siapa ini. Tidak tahu, wong dulu masih kecil di sini, masih digendong ya. Jadi kejutannya gagal Pak Jeffrey, Ibu Jeffrey, karena sudah memperkenalkan dirinya sendiri. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam sajian renungan firman Allah. Ya, kalau tahun ini Bapak Gembala sudah menyenangkan satu tema tahunan, ya, The Lord of the Breakthrough, the Breakthrough. Ya, ini kata-kata ini sangat melekat di benak pikiran saya. True, tulisannya THROUGH. Ini adalah bagian mesin yang ketika saya bekerja itu saya geluti. Makanya kalau anak-anak itu saya terbiasa sampai sekarang nggak baca truk, gitu. Jadi saya terbawa dengan itu truk. Kemarin waktu saya belajar juga gitu, tak inget-inget truk gitu. Ternyata salah. Di balik kegagalan ada kesalahan, ya. Saudara Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tadi diawali dengan satu pujian ketika aku hadapi kehidupan ini. Ini adalah merupakan satu subtema dari The Lord of the Breakthrough. Oh, gak salah lagi. Ya, karena sudah dibenerin. Iya toh? Jadi subtemanya ketika aku hadapi kehidupan ini. Nah, di dalam pujian itu mengatakan ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang aku pilih? Nah, ini pencipta lagu seorang hamba Tuhan mengatakan bahwasanya kalau kita menghadapi satu masalah, apakah itu kecil, sedang, maupun gede, apalagi, itu jalan mana yang aku pilih? Ya. Karena dia seorang hamba Tuhan itu mengetahui bahwasanya keberadaan manusia itu kan terbatas. Ya. Apalagi ketika dia membaca dalam Yeremia pasal 10 ayat 23, itu kan dikatakan di sana, ya Allah, ya Tuhan, bahwasanya manusia itu tidak berkuasa menentukan jalannya.
Ketika orang berjalan, itu pun juga tidak berkuasa menetapkan langkah-langkahnya. Hanya Allah, Bapa kita di surga yang berkuasa dan mampu menetapkan langkah-langkah orang, apalagi itu yang diperkenan oleh Dia. Dan sekalipun dia jatuh, tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan itu senantiasa menopang. Nah, ini subtema itu ya dalam pujian seperti itu. Tapi subtema ini dikatakan bahwasanya ketika kita menghadapi satu masalah, pujian tadi wah sangat luar biasa. Itu mengingatkan kita. Kalau kita menghadapi masalah itu, firman Allah ingatkan, jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang. Penyertaan Tuhan itu selalu dan selalu ada di dalam kehidupan kita, apalagi kita umat pilihan Allah. Ya. Kalau kita ragu, kalau kita bimbang, itu Yakobus menulis seperti ombak yang diombang-ambingkan angin, gak dapat apa-apa. Ya. Karena itu pagi hari ini, siang hari ini, the Lord of the breakthrough. Allah itu menerobos, Allah itu mendobrak. Ya. Yang diterobos, yang didobrak oleh Allah itu apa? Ya. Nanti kita akan lihat. Tapi lebih dulu firman Allah pagi ini mengingatkan kepada kita, apapun masalah yang ada dalam perjalanan hidup kita itu, jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Ya. Pujian tadi mengingatkan kita. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Yesaya pasal 41. Ya, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ini ayat emas. Saya pertama kali saya dapat ayat emas. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita bisa sama-sama baca di LCD ataupun dalam Alkitab Anda. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa yang berjanji seperti ini? Tidak ada, kecuali Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Mau bandingkan dengan apa? Tuhan Allah kita itu, dia masih lebih gede, lebih tinggi, lebih luas. Ya. Kuasanya, kedahsyatannya. Siapa yang berjanji? Ya. Kalau dia akan menyertai kita itu ketika kita kanak-kanak. Dia ada ketika kita remaja, dewasa, bahkan sampai manula seperti saya sekarang ini. Ya, saya dapat ayat emas ini ketika masih umur 15-an ya. Ketika itu saya SMP. Ya, setiap kali hamba Tuhan menayangkan ayat emas ini, aku. Ya, puji Tuhan, saya diingatkan. Saudara diingatkan. Apapun masalah Anda, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Ya, bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita. Karena kedahsyatannya, ya luar biasa Allah. Ya. Lebih jauh janjinya Allah itu, di dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau berjalan melalui air, apakah itu laut, apakah itu sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Penyertaan Tuhan ada. Apabila engkau melalui api, ya, apakah itu di dalam tuku berkobar, engkau tidak akan dihanguskan. Wah, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan itu membawa Anda kepada suatu kehidupan yang sempurna. Allah menerobos, ya, Allah mendobrak. Itu memberikan kuasanya kepada Anda. Membawa Anda itu kepada kehidupan yang sempurna. Itu yang lebih dari pemberian-pemberian yang lain. Kita dibawa, kita dipimpin, kita diarahkan untuk menuju kehidupan yang sempurna. Tapi di dalam perjalanan hidup kita itu ada bonus, Bapak Ibu Saudara, bonus-bonus yang diizinkan melalui kuasa Allah itu. Minggu kemarin sudah diungkapkan, ya. Pagi itu bujangnya Elisa melihat bangun pagi, bukan HP yang dilihat, ya. Tapi melihat begitu banyak kuda dengan kereta api yang menyala-nyala obornya. Takut, karena tidak ngerti. Tapi ketika Elisa berdoa, Tuhan, Allahku yang aku sembah,
engkau bukakan mata bujangku. Dia melihat, wah itu luar biasa. Kedahsyatan Tuhan Allah yang ia sembah itu. Lebih banyak yang menyertai dia daripada tentara Aram yang mengepung Israel yang ketika itu ibu kotanya di Samaria. Dia baru menyadari bahwasanya mempunyai Allah yang siap, yang selalu menyertai. Ya. Kemudian 4 orang kusta. Di Yerusalem, di Samaria itu dia tidak dapat menikmati ya jaminan kehidupannya. Karena di situ terjadi kelaparan. Karena di situ dikepung oleh tentara tentara Aram. Ya. Tapi dalam hatinya bertekad. Di sini kita mati. Kita menyeberang ke sana pun kalau tentara Aram itu izinkan kita mati, ya mati. Ayo kita melangkah. Nah, kedahsyatan luar biasa, melangkah. Jadi terobosan yang Allah berikan, pendobrakan yang Allah berikan, itu merupakan bonus yang dapat dinikmati dan ada bagian kita untuk kita kerjakan. Nah. Kalau Tuhan mendobrak tanpa Anda, tidak masalah. Tapi engkau dilibatkan di dalam kuasa dan kedahsyatan Allah itu, ada tugas yang kita kerjakan. Ya. Saudara yang berjanji, itu loh Allah yang luar biasa. Ya. Dia Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Allah kita bukan manusia. Ya. Allah bukan anak manusia yang menyesal. Masakan dia berfirman tidak mengenapi? Masakan dia berbicara tidak menepati? Ya. Ya itulah Israel kita keluar dari Mesir. Menikmati itu. Air dia tidak tenggelam. Sadrah, Mesah, Abednego dia tidak terbakar. Sekalipun dapur api itu dinyalakan 7 kali lipat. Dia santai saja, dia enjoy. Karena Allahnya menyertai, dia yang sudah mendobrak. Ada tugas yang dia kerjakan. Yang menantang mereka itu bukan orang main-main. Nebukadnezar itu raja besar. Sadrah, Mesah, Abednego, aku dengar laporan ketika bunyi-bunyian dibunyikan, kau tidak menyembah patung buatanku. Hendaklah Tuanku Raja mengetahui kalau Allahku tidak menolong aku sekali-kali tidak akan menyembah engkau. Tetapi aku yakin, Allahku itu pasti akan menolong aku. Ya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, dia masuk dapur api. Tugas dikerjakan. Allah mendobrak, dia dipercaya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Puji Tuhan, itu bonus Bapak Ibu Saudara. Tentu saya tidak dapat mengetahui satu persatu dalam perjalanan Anda. Tuhan percayakan, kamu dikasih bonus. Ya. Saya pernah dengar kesaksian, saya itu Pak Darmaji kalau dapat persoalan, tibone itu di kasur. Persoalan berat, saya ini tibone itu di kasur. Tidak sampai tergeletak gitu. Apalagi Pak Bambang kerap kali ngomong ya, bercerita kalau sekarang lama nggak pernah ngomong-ngomong ya Pak ya, karena kesibukan sehari-hari. Ya. Usahanya nggak pernah cari order, toko dewi, karena janjinya ketika kita tidur itu bukan dipiuri loh saudara, bukan dipiuri, ini berkatmu, belak gitu, ini loh berkatmu, belak gitu. Ya, saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah janji Tuhan. Ya, dia menopang tangan kanannya buat kita. Ya, pernah suatu saat ketika saya bekerja, saya berjalan dengan direksi, berjalan loh, saya di Murine, direksi dulu, terus baru saya keluar heboh. Saya dicegat, Pak Darmaji, apa sampean kok ambek Pak Johan melaku masalah pribadi tidak boleh diketahui. Ya saudara, itu manusia. Bagaimana kalau kita dapat menikmati tangan Tuhan itu menantang kita, menopang kita. Anda yang bisa menceritakan, menyaksikan kepada yang lain. Jika dari kesaksian Anda itu semuanya ya memuliakan nama Tuhan. Ya,
Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita dipercaya, seperti tokoh-tokoh iman itu, Allah menghendaki, jangan berhenti sampai di situ. Artinya apa? Jangan puas. Seperti 70 murid-murid Tuhan ketika diutus untuk keluar masuk desa, menyembuhkan mereka yang sakit, ya, menghibur mereka yang susah, mengalahkan setan-setan. Dia kembali kepada Tuhan Yesus dengan senang, gembira. Tuhan, itu loh setan-setan itu semua tunduk kepadaku. Tuhan tegur, jangan perkara-perkara itu membuat engkau puas. Tapi biarlah engkau puas dan bersuka cita karena namamu itu terdaftar di sorga. Namamu terdaftar di sorga. Itulah yang Tuhan lakukan buat kita semuanya. Tuhan mendobrak, Tuhan membuka jalan. Ya. Itu membawa Anda ke sorga. Tempat yang sempurna. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, apa yang kita nikmati pagi ini, biarlah itu menjadi berkat yang luar biasa buat kita semuanya. Ya, jangan puas kalau kita itu dipercaya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang merupakan bonus di dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita mengiring Tuhan di atas permukaan bumi. Tujuan Allah ya mendobrak benteng-benteng, tembok-tembok pertahanan itu untuk membawa Anda kepada tempat kesempurnaan. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kami ulang lagi, the Lord of the breakthrough, ya, bukan truk ya, true. Saya jadi ingat ketika saya masih bekerja, truk itu, ya kebiasaan sama teman-teman, itu adalah satu bagian dari 3 alat mesin yang tidak bisa dipisahkan. Truk itu di tengah, didahului dengan skop, kemudian yang terakhir itu deflektor. Seperti huruf S yang tidur, seperti huruf S yang 60 derajat ke bawah. Ya. Itu tidak lain, truk ini membawa gumpalan cairan yang lebih dulu jatuh dari atas, kemudian diterima oleh skop, itu dibelokkan. Dibawa oleh truk ini, disampaikan, dibawa ke alat yang namanya deflektor. Deflektor itu suatu alat untuk menempatkan gumpalan cairan gelas ini ke tempat yang terbaik. Sehingga ketika dipres gitu, jadi bahan yang siap dipakai. Itu yang terbaik. Nah itu satu alat dari 3 bagian yang nggak bisa dipisahkan. Ya, dari gumpalan dimasukkan ke dalam cetakan menjadi bahan yang siap dipakai. Ya. Jadi artinya bahwasanya saya potong di sini the breakthrough itu adalah kedahsyatan Tuhan yang diberikan, yang dianugerahkan kepada umatnya. The breakthrough adalah kuasa kedahsyatan Allah yang mendobrak ya, tembok-tembok, benteng-benteng. Dan itu tidak dapat dilakukan oleh kuasa lain selain daripada Allah sendiri. Ya. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Ya, nanti Anda bisa baca mulai ayat yang pertama, tapi kali ini saya baca ayat yang ketiga. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ketiga. Ya. Ya. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, coba kalau kita renungkan ini, Bapak Ibu Saudara, kedahsyatan Allah itu tidak ada yang menandingi. Hukum Taurat itu hanya terbatas persembahan yang ketika itu Allah izinkan hanya untuk menudungi dosa manusia. Ya, sehingga keaibannya itu Tuhan tidak melihat. Cuma sekedar ditutup. Tapi Allah di dalam Tuhan Yesus itulah yang mendobrak kuasa dosa itu menjadi kudus dan suci di pemandangan Allah.
Ya, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, artinya the breakthrough itu adalah Allah memimpin umatnya, Allah menghentar umatnya menuju kepada iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Nah, sampai di sini tentu kita bertanya, apa yang didobrak oleh Tuhan? Apa yang diterobos oleh Tuhan? Ya ternyata Tuhan kalau membawa, kalau Tuhan itu menghentar, itu membawa kita kepada iman. Dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Ya, lebih dulu ditujukan dalam bagian ini. Ya, kesempurnaan yang Tuhan janjikan kepada kita semuanya itu ternyata di situ tubuh dan darah itu tidak mendapat tempat di dalam kesempurnaan. Harus yang mati ini dulu diganti dengan yang tidak mati. Yang fana itu lebih dulu diganti yang tidak fana. Itu ditulis di dalam 1 Korintus 15. Ya, Anda bisa baca nikmati di dalam ayat yang kelima, 50 sampai ke 55. Ini lebih dulu dibawa. Nah, sampai di sini belum kita tahu apa yang didobrak oleh Tuhan. Tapi sudah dijelaskan, kesempurnaan itu tempatnya tubuh dan darah ini tidak mendapat tempat di sini. Dan lebih jauh, Bapak Ibu Saudara, itu ditulis di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Di dalam tempat kesempurnaan itu tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi kesusahan. Tidak ada lagi perkabungan. Ya. Ini loh tempat kesempurnaan yang Tuhan janjikan itu. Luar biasa ya. Ya bonusnya aja kayak gitu loh. Ya luar biasanya. Ini yang urgent, ini yang penting yang disediakan oleh Allah. Karena itu saya tadi menulis jangan takut dengan peristiwa-peristiwa yang di Injil itu kan ditulis yang hanya mematikan jasmania. Tapi takutlah kepada yang membunuh roh. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, itu tempat kesempurnaan. Ya, Allah melakukan satu pendobrakan itu memberikan kesempatan kepada umatnya untuk ketika kita menikmati bonus itu jangan berhenti. Tapi nanti di bagian lain kita melangkah di dalam langkah-langkah Tuhan. Itu banyak berkat. Kita berjalan di dalam telapak kaki Tuhan. Ya, banyak lemak. Mazmur menulis kalau kita menapakkan kaki kita. Ya, untuk menuju kesempurnaan, diterobos, ditobrak tembok benteng yang dilakukan oleh Allah tidak dapat dilakukan oleh kuasa lain. Ya, nah ini baru dibuka. Apa sih tembok yang didobrak oleh Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ya bisa jadi memang tembok itu satu masalah-masalah yang bagi manusia sulit untuk dilepaskan. Ada jadi seperti itu. Tapi yang Tuhan maksudkan, Bapak Ibu Saudara, ya, the breakthrough ya, the breakthrough. Kita lihat peristiwa di dalam kitab Kejadian. Saudara, kalau Anda membaca kitab Kejadian, pernah Anda membaca di situ adalah satu perdana, semuanya itu perdana. Ya, ciptaan perdana. Pernikahan perdana. Ya, kelahiran perdana. Artinya perdana itu ya pertama. Nah, setelah kelahiran perdana itu ada lagi perdana yang merusak rencana daripada Allah. Itulah dosa. Ya, dosa itu karena pembunuhan Kain kepada Habil, adiknya. Pembunuhan pertama, dosa pertama. Ada poligami pertama. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang kalau kita membaca kitab Kejadian itu ya kerap kali saya membaca ya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh berhenti, hari Sabat untuk Tuhan. Tapi kita renungkan, kita dapat menikmati bahwasanya itulah peristiwa perdana. Ya semua pertama itu satu hal yang membuat hati Tuhan, waduh, kenapa jadi seperti ini ya? Dosa. Dan inilah peristiwa perdana yang Tuhan
mendobrak. Karena di situ dipersiapkan lebih dulu penebusan pertama. Itu dipersiapkan dalam kitab Kejadian. Ketika Adam menyadari keberadaannya, ketelanjangannya, Tuhan tanya, siapa yang memberitahu kau telanjang? Menuding. Tidak ada satu pengakuan. Ya, itu. Nah, disitulah manusia memakai caranya sendiri. Itu bukan cara Tuhan. Tuhan mengenakan kedua orang ini, yang perdana ini dengan pakaian dari kulit binatang. Nah, itulah peristiwa perdana tentang penebusan di dalam kitab Kejadian. Kemudian diperagakan oleh Ibrahim. Anaknya yang tunggal itu dipersembahkan di gunung. Ketika akan disembelih anaknya itu, malaikat Tuhan berteriak, jangan sembelih anakmu. Ketika disuruh menoleh ke belakang, di sana ada kambing yang tersangkut oleh bedukar. Nah, itu dijelaskan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal 1 ayat 29. Ketika Tuhan Yesus berjalan di hadapannya, ketika itu Yohanes Pembaptis berinteraksi dengan mereka yang mau mendengar firman Tuhan. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, setelah peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara, penebusan telah dipersiapkan. Allah khawatir kalau Adam sekalipun sudah memakai pakaian dari kulit binatang. Artinya itu ada binatang yang mati disembelih, ada yang menumpahkan darah, sehingga kulitnya itu dipakai untuk pakaian dikenakan. Itu satu ajaran bahwasanya satu saat yang dipersiapkan mulai kitab Kejadian itu Tuhan nyatakan kepada seorang yang akan lahir dari seorang darah, ya, yang mati, dikubur dan bangkit. Tadi mulai diajar di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, persiapan penebusan dalam perjanjian lama itu disitir, ditulis oleh Paulus, ya. Tolong dibantu Roma pasal 5 ayat 12 dan ayat yang ke-14. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat yang ke-14, ya. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Nah, peristiwa-peristiwa perdana yang ditulis oleh Musa dalam kitab Kejadian itu, pasal 1 ayat 31, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu dengan sangat baik. Ya. Tapi karena ulah Hawa, ulah Adam, itu telah diciderai sampai kepada hari ini. Kuasa dosa itu masih mencengkeram manusia, ya. Yang kalau bukan Allah menerobos, ya, kalau bukan Allah yang mendobrak, ya, manusia tetap di cengkeraman dosa itu. Ya. Ketika itu Tuhan mengusir. Ya. Jangan-jangan mereka hidup kekal karena tangannya mengambil pohon kehidupan itu dalam Taman Eden, diusir. Nah, disinilah yang Tuhan mau kita semuanya mengerti. Taman Eden ditutup. Tidak hanya ditutup saja, tapi di situ disediakan keruk yang menjaga dengan pedang yang bernyala-nyala. Ya. Pedang yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar. Siapa yang berani masuk di situ? Mati. Ya. Disitulah yang dilakukan Allah melalui anaknya yang tunggal. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus,
kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu dirinya sendiri. Disambung Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 dan ke-2. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, ya tolong perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini tadi saya singgung di depan, bahwasanya Allah di dalam Kristus itu mendobrak melalui darah anaknya, ya, itu menghantar kita. Artinya ini menghantar itu memimpin kita kepada iman. Kemudian membawa iman itu kepada kesempurnaan. Allah mendobrak. Yang didobrak apa? Kalau segala sesuatu yang sudah ditutup dengan tangan Allah, siapa yang dapat membuka? Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Kalau Tuhan sudah mengangkat, siapa yang dapat menurunkan? Kalau Allah sudah menutup, siapa yang dapat membuka? Kalau bukan Allah sendiri. Ya, ini yang didobrak. Ya. Sehingga Allah itu dapat menghentar. Dibukakan jalan untuk masuk di dalam hadirat Allah dengan keberanian karena darah Yesus. Ya. Dalam Imamat pasal 17 yang ke-11. Ya. Itu darah diberikan kepada kita di atas mezbah. Supaya darah itu yang di atas mezbah itu mengorbankan nyawa. Itulah nyawa Yesus. Untuk memperdamaikan keberadaan Anda dengan Allah. Ya. Ini maksudnya bahwasanya kalau Tuhan itu mendobrak, Tuhan itu menerobos pintu Eden. Yang diterobos, yang didobrak. Supaya pintu itu terbuka kembali. Sehingga kita umat kesayangan Allah itu ada kesempatan untuk masuk di dalam Eden. Taman yang penuh kebahagiaan. Ya. Itu dipindah oleh Allah di langkitan yang ketiga. Itu yang diterobos. Ya, sehingga dengan kematian anaknya itu kita dihantar kepada iman. Kita mengimani bahwasanya korban Yesus itu menyelesaikan tuntutan dosa. Kematian dosa, kematian karena dosa itu tuntutannya digenapi oleh Yesus. Ketika ia dikubur. Tidak dikubur seperti manusia. Di sana ada tugas yang diselesaikan oleh Tuhan. Jadi ketika kita manusia itu percaya kepada Yesus, dia tidak akan mati lagi, dia tidak akan masuk lagi di dalam alam bersah, tetapi di Firdaus. Ya. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih, ketika Tuhan itu mendobrak, membuka jalan, memberikan kuasa itu kepada kita semuanya, ya, itu Wahyu menulis pasal 14 ayat 12 dan ke-13. Yang terpenting di sini adalah ketaatan dan iman kita di dalam Yesus Kristus. Karena tempat kesempurnaan itu sudah tersedia bagi Anda. Ya. Kalau saat ini ada di antara kita yang dipanggil Tuhan. Jerih lelah kita itu menyertai kita di dalam tempat peristirahatan, di tempat kesempurnaan. Ya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi diingatkan oleh firman Allah, ketika kita hidup di atas permukaan bumi ini, yang kita sudah menikmati bonus dari kuasa Allah itu, jangan berhenti pada dapat kita menikmati bonusnya itu. Tetap kita setia, tetap kita taat, tetap kita mempertahankan iman kita itu. Ya, kalau Tuhan itu sudah menerobos, tugas apa yang kita harus kerjakan? Dari yang kecil
Tuhan tidak menuntut materi persembahanmu, tapi Tuhan melihat isi hatimu. Ada kesungguhan kita untuk menghormati usaha Tuhan untuk menerobos, menghargakan itu. Jadi kalau kita sebagai jemaat setia, ketaatan iman itu di situ ada setia. Setia ambek gerejane, setia ambek hamba-hambane, setia ambek saudara-saudarane, peduli. Ya. Rasul Paulus itu dalam 1 Korintus pasal 9, aku ini loh orang merdeka, tetapi aku menyediakan diriku bagi orang-orang yang membutuhkan. Kalau aku ketemu dengan orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Kalau aku ketemu dengan orang-orang yang hidup di dalam zaman Taurat, aku seperti orang yang hidup dalam Taurat. Kalau aku ketemu orang yang hidup di luar Taurat, aku pun juga sama seperti dia, seperti hukum Taurat. Kalau aku ketemu dengan orang yang lemah, aku pun jadi seperti orang yang lemah. Saudara, apa itu artinya? Ya, ketika saya baca ini, Tuhan, apa ini arti ini? Ketemu. Nah, mereka akan mempunyai watak, kebiasaan yang berbeda dengan kita. Kita harus sama, berusaha sama dengan mereka. Untuk apa? Matius 13 itu loh. Menabur benih. Ya. Menabur benih. Jangan menuntut kita menabur benih itu pasti tumbuh. Ya Tuhan yang menumbuhkan. Ya. Kita menabur. Nanti ada yang menuai. Tapi Allah yang menumbuhkan. Ketika Allah sudah melakukan penerobosan, pendobrakan itu. Kecil, menabur. Tapi lebih dulu Bapak Ibu Saudara pakai lutut. Kita berseru dulu dengan Tuhan. Sehingga ketika kita ketemu dengan orang Yahudi, ya itu kehidupan yang keras. Orang yang hidup di dalam zaman Taurat, itu pun tatanan kehidupan ibadahnya keras. Baru lunak yang di luar hukum Taurat. Baru lunak lagi orang yang lemah. Nah, disitulah orang yang lemah itu membutuhkan satu pertolongan. Ya, jangan menabur benih tok ya saudara. Bapak Ibu Saudara kan ada bonus itu. Apakah itu kuasa atau berkat? Kawan berkatmu. Berbagi. Ya, berbagi. Saudara, Tuhan mau seperti itu. Sehingga kalau Tuhan itu menghantar kita kepada iman yang sempurna dan membawa iman yang sempurna itu kepada kesempurnaan bukan kita sendiri. Ada keluarga kita mungkin yang belum kenal. Teman-teman kita banyak. Ya, walaupun saat ini kita itu kalau memberitakan Injil, ya banyak penghalang-penghalang. Jangan takut, tapi ada kesempatan. 2 Timotius itu juga mengatakan baik dan tidak baik waktunya melangkah bekerja di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Ya, puji Tuhan, bukan hanya sekedar menabur benih. Mungkin Anda diberi kesempatan memiliki talenta. Ya, niagakan talentamu. Nah, musik, setialah dalam musik. WL, setialah dalam WL. Singer, setialah dalam singer. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Tetap berkarya. Nanti Tuhan pasti akan memberikan satu pertumbuhan. Ya. Saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika saya WL dulu, saya tidak pernah latihan itu lebih dari setengah jam. Per jam selesai. Yang penting pujian sudah siap. Pemain musik sudah siap. Saya datang, latihan, wis pas sorone, untuk laki-laki perempuan pas, wis. Tapi sekarang kan tekniknya beda, variasinya beda, gitu loh ya. Jadi makanya jangan heran, nanti kalau anaknya latihan untuk hari Minggu ini kan Selasa udah latihan, mulai bengi, ya kayak ono kunci dewe, ya. Nanti biar nggak dodok-dodok, ya jangan kaget, variasinya banyak. Ya, anak saya itu pernah saya tegodo, latihan kok sampai yamene. Papa ini kok enggak ngerti aja di gereja latihan itu ya yang terbaik untuk Tuhan, ya terbaik.
Masa pujian 3-4 kali sampai 2 jam lebih. Ya ini loh Pak, tak tunjuk. Nah dia buka HP ini. Ini loh. Ini begini, ini begini, ini begini. Oh iya. Nah, iya. Papa dulu WL kan jadul. Angkatan 45. Sekarang beda dengan angkatan 22. Puji Tuhan kita menyadari. Kemarin dalam rapat majelis ada yang usul. Mau jangan malam-malam tugas ini begini, begini, begini. Ya. Itu memang alurnya seperti itu. Ya, mau apa? Dulu kalau WL itu single fighter, gak ada singer-singeran ini, tidak ada. Single fighter. LCD juga belum ada, pakai buku pujian. Dulu Papi Khaled bikin, bagi dulu. Wah, gitu. Ya, lama-lama saya jawil istri saya, yuk melayani Tuhan. Singer yang pertama, istri saya, WL-nya saya. Lama-lama kok cuma berdua, ya Tuhan izinkan jawil saudara kita yang kekasih, ya bapak-bapak. Saya ngomong Pak Pipi, saya kepingin pujian singer selain istri. Oh, udah apa-apa, kalau dia mau. Kalau masalah bisa itu bisa belajar. Oke, ya itu pertama kali singer, WL singer, song leader. Ya latihan paling lama setengah jam. Ya, pokoknya suaranya cocok, pas. Laki-laki, perempuan, wes. Masalah hari Minggu, kita berserah kepada Roh Kudus. Tuhan pimpin, ya luar biasa. Ya memang sekarang kan zamannya beda semuanya. Kita harus menyadari, kita doakan agar mereka itu mempunyai satu keahlian-keahlian, sehingga juga ahli memadatkan jam-jam latihan. Jam latihannya dipadatno. Tak untuk kemungkinan Tuhan beserta di dalamnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau diperagakan oleh Ibrahim itu ketika Ishak disembelih kan ada domba yang tersangkut. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mau dan tidak mau domba itu harus disembelih. Artinya di situ ada amanat. Karena itu kepada kita juga diingatkan supaya kita itu ketika kita menikmati lawatan kasih Tuhan jangan berhenti. Kalau Tuhan sebelum mendobrak itu kan kesetaraannya itu dihilangkan menjadi seorang hamba sampai mati di kayu salib. Ya, musik, singer, WL, bahkan pelayan-pelayan lain. Ya, kan kita masuk di dalam dunia ini dalam gelanggang pertandingan. Ada kalanya kita seorang petinju, musuhnya dekat. Tapi Nabi Yesaya ingatkan besi itu menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tuhan tidak menghendaki adanya percecokan, ya, mengotak-ngotak gitu. Tapi hal itu terjadi. Apa artinya? Bahwasanya setiap kita masuk di dalam ladang pekerjaan Tuhan ada perbedaan. Maka perlu disikapi perbedaan itu adalah untuk menanggalkan ego kita. Sehingga kesetiaan kita itu dapat bertambah-tambah untuk kita bersama-sama Tuhan. Ya. Tuhan hentah. Saudara, puji Tuhan renungan pagi ini mengingatkan kita apa yang sudah kita nikmati. Nah, luar biasa bonus yang Tuhan kerjakan. Yesaya pasal 41 ayat 10 itu ayat emas pertama. Pasal 43 ayat 19, bukan 13 itu. Ayat 19. Nah, ini ayat emas 2012 buat saya. Bonus ini Bapak Ibu Saudara. Lihat, aku hendak membuat segala sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ketika saya baca ini seolah-olah jidat saya apa orang ngerti. Kalau aku sudah membuat sesuatu yang baru. Yang aku hendak membuat jalan di padang. Nah, yang juga di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Itulah kesulitan-kesulitan yang bagi manusia susah untuk digambarkan. Tapi setiap kali saya menikmati ayat ini, saya imani. 2012. Ternyata kemarin saya buka-buka ini, 2012 itu persiapan saya untuk masuk pensiun.
Saya pensiun 2014. Cucu saya yang ketiga lahir. Ya, ketika saya pensiun itu, Bapak Gembala ingatkan Pak Darmaji, rencana ke depan gimana? Apa tokonya diperbesar, tokonya itu apa usaha lagi? Ada perusahaan yang mau terima saya, Om. Ya, tapi yang fokus ya Pak Darmaji ya. Berangkat menemui HRD satu perusahaan itu, saya sudah janji sama diri saya sendiri. Pokoknya gajiku 2 kali dari yang lama, aku mau. Ternyata di sana ketemu sama HRD, saya diinterview, saya dibawa ke itu, walah itu makanan saya sehari-hari. Ternyata pimpinan di dalam, saya diterima. Oke Pak, saya terima Bapak. Sekalipun sudah tua, ketika 2014 itu sudah 58 umur saya. Pak, sampai wis tua ngomong putul awis. Iya, aku memang ngomong cucu aku. Tapi teman-temanku itu loh gak terima. Pak, sampai nih lu kuat lapo. Ngomong cucu tok ambil nyambut gaya po. Saya diterima, Saudara. Saya digaji 3 kali sampai 4 kali lipat dari yang lama. Ya. Tapi satu hal, Tuhan itu membuat butek di sini. Saya nggak bisa mikir, wah macam-macam saya ngomong-ngomong macam-macam. Akhirnya saya tidak melangkah. Nah, Saudara yang kekasih dalam apa yang dikerjakan oleh Tuhan. 2001, 9 tahun setelah ini diberikan. Tokonya mulai berkembang. Dari jamu, sembako. Kecil-kecil. Ada teman, Pak, tak kirim beras sak truk. Ojo. Bojoku soro. Beras itu gak sepiro batine musuh tikus. Diodol-odol. Dorong bojoku ngangkat-angkat. Loro kok. Gak usah. Ada yang nawari, Pak, tak kirim LG. Gak usah. Nah, setelah saya pensiun, itu mulai saya akan di rumah. Beras, ojo dikirim tertekan. Ya, secukupnya aja, yang 5 kiloan. Nah, Saudara tahu, ketika itu banter-banternya LPG, saya kepingin, wah ini di rumah. Saya perlu LPG. Dengan sepeda saya itu, saya bisa ngangkut 17 tabung. Orang gudang LPG, Pak, wah sampai di keluar. Dudu aku sing luar biasa, yo sepeda aku iki wong sing gowo sepeda aku karek ngene tok. 17 tabung Saudara, sepeda yang saya pakai itu. Satu kesempatan saya sudah 17, ada orang datang, Pak, saya butuh 2 lonte. Tak bawa Saudara 19 tabung. Ya di belakang ada, di depan 5, di belakang ada 14. Tapi karena melebihi itu, setir orang berjalan berapa bulan. Tuhan genapi. Nah, saya sekarang nggak pakai sepeda motor. Yang tadinya 17-19. Sekarang tiap hari minimal 25 tabung. Bahkan lebih dari itu. Ya. Wah, luar biasa. Tuhan membuka jalan. Saya buka kecil-kecilan, di depan itu ada toko ini, isi ulang. Izinnya sama RT itu cuma isi ulang. Nggak tahu nih, ditambah aqua, ditambah klub, ditambah macam-macam. Loh, ini lama ini aku ini. Tapi saya bilang sama teman-teman, saya mempunyai satu pribadi yang membuat berkatku itu bertambah-tambah. Ya, mulai tahun 2001 kemarin, yang di depan saya itu, sekarang kulae di tempat saya. LPG ambil saya. Ya. Siapa yang membuat gitu? Tadi ini saya tidak punya partner seperti sales gitu ya. Datang 4 orang. Ambil LPG, ambil aqua, ambil semua dari tempat saya. Ada 4 orang. Ketika saya merenungkan sama istri, sopo sing gawe kaya ngene iki lho sopo? Kalau enggak Tuhan Allahku, saya ingat ini. Aku akan membuat jalan di padang gurun. Sungai-sungai di padang belantara. Kesulitan apapun bagi sekitar kita. Tapi Tuhan membuka jalan buat kita. Amin, saudara. Ya. Puji nama Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, jangan puas sampai di sini. Sekalipun engkau itu ada kalanya sakit hati dengan satu sama lain. Ya. 2012
Wah, bukan main di tempat kerja saya. Saya ada kesempatan naik. Oh, Kristiani itu wes ojo dungu-dungu pangkatmu. Ya banyak di situ. Ya, kendala-kendala. Wes setia sama Tuhan. Ya, di situ jejaknya itu loh, jejaknya Tuhan. Itu kita rendah hati, kita saling mengasihi, itu jejaknya Tuhan. Di situ mengandung lemak. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 43 ayat 19. Ya, itu milik saya, juga milik Anda. Ya, kalau saya diberkati, tentu saudara juga diberkati. Ya, kalau saya diberi kesehatan, saudara pun diberi kesehatan. Ya, tapi saya di atas tadi, Pak Darmaji mulai gemuk lagi ya. Puji Tuhan, saya 65 lebih sekarang. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kalau melorot, ya memang kita masih hidup di atas permukaan bumi itu diizinkan terjadi seperti itu. Bukan kita menjadi loyo, tetapi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, luar biasa. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan firman Allah pagi ini, kita tutup dengan satu pujian yang kita naikkan pertama tadi. Ketika aku hadapi kehidupan ini, Engkau yang berjalan di depan kami dan membawa kami semua untuk masuk di dalam iman kesempurnaan. Engkau yang sudah menyediakan sehingga kami boleh bersama-sama melangkah bersama dengan Engkau, memperoleh berkat-berkat yang sudah Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang bisa menyampaikan isi hati, pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kau juga berkati seluruh jemaat-Mu, sehingga kami lebih hari lebih yakin, lebih percaya bahwa Engkau adalah Allah-Ku yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Bila segala puji syukur dan hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan kami bersyukur, kami percaya bahwa Allah-Ku yang dahsyat. Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun, tapi Engkau selalu memegang setiap kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami berserah kepadamu, dan Engkau turun tangan untuk memegang setiap tangan pribadi lepas pribadi. Maka sekarang cepat kasih Tuhan pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai Engkau dan selalu menjaga, melindungimu, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali ini. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar kita semua percaya berkatakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.